Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di live streaming Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Walaupun kita beribadah secara online, saya berharap kita bisa tetap menangkap esensi ibadah yang kita lakukan dan aktif terlibat di dalam ibadah online ini. Sehingga kita bukan sekedar menonton sebuah tayangan ibadah, tapi kita bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada minggu hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Kita bersyukur karena Yesus telah datang menyelamatkan kita. Dia menjadi manusia, menebus dosa kita. Dan kita menantikan kedatangannya yang kedua. Dia akan menjadi hakim bagi seluruh dunia ini. Dan kita bersyukur kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Mari hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal 2. Ayat yang ke-10 sampai ke-14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Mari pada hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dalam suasana Natal kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa yang menyelamatkan kita. Sama-sama katakan, jika surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Terima kasih Yesus. Minggu ini adalah minggu ke-49 dari Katekismus Reformasi. Saya akan membacakan pertanyaannya, dan bersama-sama dengan saudara semua di rumah kita akan membacakan jawabannya. Di manakah Kristus sekarang? Kristus bangkit dari kubur pada hari ketiga setelah kematiannya dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk memerintah kerajaannya dan menjadi pengantara kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi dan memperbarui seluruh dunia. Dan ayat yang akan kita baca terambil dari Efesus 1 ayat 20 dan 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Alkitab menyatakan pada kita bahwa setelah Yesus bangkit, Dia naik ke sorga. Dan untuk kita sendiri, hal ini memberi kita kekuatan dengan keberadaan Yesus di tempat Dia berada saat ini. Kita bisa yakin bahwa Dia relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu di manakah Yesus sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu apa dampak dari kebenaran ini dalam hidup kita sehari-hari? Pertama-tama, kita diingatkan bahwa Yesus memerintah dan berkuasa atas segala sesuatu. Mazmur 110 memberi gambaran yang indah tentang musuh-musuh Allah yang menjadi tumpuan kakinya ketika Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Pertanyaannya, apakah dapat Anda merasakan ketenangan dan penyertaan Tuhan dalam kebenaran ini dalam kehidupan Anda sehari-hari? Ketika Anda bergumul dalam keputusasaan, kekecewaan, ketakutan, bahkan kepahitan dalam hidup Anda yang Anda jalani, atau ketika Anda berkecil hati atau marah atas segala ketidakadilan dan kejahatan di dunia ini. Dan seperti Daud di Mazmur 37, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa orang jahat malah terlihat berjaya? Dan Anda mulai mempertanyakan, di mana Yesus sekarang? Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pandanglah Dia di sana. Musuh-musuh menjadi tumpuan kakinya. Dia sudah mengalahkan maut dan sekarang memerintah atas dunia. Efesus 1 berkata bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus dan kelak Dia akan datang untuk kembali dan meluruskan segala yang bengkok. Jadi biarlah tempat di mana Yesus berada sekarang itu memberi kita semua pengharapan dan keberanian untuk percaya dan mengikuti Dia. Dan Yesus bukan saja menjadi raja yang memerintah, Dia juga menjadi imam perantara kita. Ibrani 10 menyatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung yang telah menyerahkan dirinya sendiri di kayu salib sebagai korban terakhir atas dosa. Dia kini menjadi pengantara dan pendoa syafaat kita dari sebelah kanan Allah Bapa. Yesus adalah pembela kita dalam arti yang sesungguhnya. Jadi dengan melihat Yesus di sebelah kanan Allah Bapa sebagai imam besar kita, berarti mengingat bahwa tidak ada lagi penghukuman atas dosa kita. Karena Yesus telah mengorbankan dirinya agar kita semua dapat dipersatukan dengan Dia, agar kita memiliki hak penuh sebagai anak Allah. Jadi benar, kita memang tidak dapat melihat Yesus dengan mata jasmani kita. Tetapi Yesus sedang terus bekerja dalam hidup kita hari lepas hari dari sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah sebagai raja kita, berdoa sebagai imam besar kita, dan menantikan saatnya untuk datang kembali saat Ia akan menghapus semua air mata diganti dengan sukacita abadi, menggantikan peperangan dengan kesejahteraan, dan memenuhi dunia dengan kemuliaan dan kasih karunia-Nya. Saat ini, saya memberikan waktu untuk kita semua dapat merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun dalam dunia ini kita mengalami banyak kesusahan,
kesedihan, dan keputusasaan, tetapi tidak pernah kita ditinggalkan sendirian. Bahkan Dia terus dan selalu berdoa sebagai imam besar kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Mungkin dalam kehidupan kami, Tuhan, kami mengalami kesusahan, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Tapi hari ini biarlah kami diingatkan bahwa Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau selalu menjagai kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau selalu memberikan kami kekuatan, Tuhan. Bahkan Engkau juga selalu berdoa buat kami. Biarlah kami disadarkan, Tuhan, bahwa kami tidak sendirian. Kami punya Allah Bapa yang baik, yang selalu menyertai kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Allah Bapa kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Terima kasih karena Kau menyelamatkan kami, Tuhan. Semua katakan, datanglah tunas Isa, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kalau Mesias yang dijanjikan telah pintu, mari semua Tuhan sama-sama katakan, oh kunci Daud datanglah, dan pintu surga bukalah, tutuplah jalan seterus, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, bersoraklah, hai
lagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap terang, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, bersoraklah, hai Israel, menyambut kami menyambut kehadirat-Mu, kami menyambut kelahiran-Mu. Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang perkasa. Engkau rela jadi manusia menyelamatkan kami. Engkau Allah yang setia selama-lamanya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Kau setia. Amin Tuhan. Ku angkat tanganku, dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Mari coba Tuhan semua katakan, oh your presence, oh your presence never leave me, and you never forsake me. Oh your presence never leave me, and you never forsake me. Oh your presence never leave me, and you
berserah kepadamu selamanya, Engkau setia. Kami mau menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan Engkau adalah Allah yang setia terhadap janji-janji-Mu. Engkau tidak pernah melupakan umat-Mu. Engkau selalu bekerja di belakang kami saat kami tidak melihat Tuhan. Tapi kami yakin, kami tahu bahwa Engkau tetap bekerja dan Engkau tetap setia kepada kami. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus dimanapun kami berada saat ini, biar Engkau yang menjamah kami, biar Engkau yang selalu mengingatkan kami tentang pengorbanan Yesus yang mati bagi kami untuk menebus dosa kami. Dengan segenap hati kami siap untuk mendengar firman. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kudus, yang esa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberi secara online dengan cara mentransfer ke rekening gereja Gibeon yang tertera di dalam layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Motivasi kita memberi bukanlah supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati secara berlimpah melalui kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita memberi dengan penuh sukacita, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur buat berkat finansial yang sampai hari ini Engkau masih percayakan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan sebagian dari finansial yang kami miliki untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Berkati dengan pemberian kami, Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat untuk orang lain dan juga menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selamat memberi. This is Gibeon Weekly News. Menginformasikan untuk Anda, minggu depan tanggal 13 Desember, Gibeon Church akan mengadakan kembali ibadah onsite. Tapi ada yang beda nih Jos, dengan ibadah onsite yang sebelumnya. Yap, untuk tanggal 13 Desember nanti akan dibuka di dua waktu ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan 10.30 siang. Pendaftaran sudah dibuka dari hari Rabu kemarin, jadi pastikan Anda tidak melewatkannya ya. Cara pendaftarannya gimana nih Jos? Daftarkan diri Anda melalui link yang ada di bio Instagram Gibeon Church. Pendaftaran akan ditutup hari Sabtu tanggal 12 Desember pukul 3 sore. See you on site! Bertepatan juga dengan ibadah onsite. Minggu depan Gibeon akan melakukan perjamuan kudus. Akhirnya ya Jos, kita semua bisa melakukan perjamuan kudus bareng-bareng di gereja. Namun tidak perlu khawatir, bagi Anda yang belum dapat hadir dalam ibadah onsite, kami menyediakan paket perjamuan yang dapat Anda ambil di gereja. Paket ini berisi 2 anggur dan 2 roti, serta yang berisi 5 anggur dan juga 5 roti. Yap, paket perjamuan ini dapat diambil mulai hari Senin tanggal 7 hingga Sabtu tanggal 12 pukul 9 pagi hingga 5 sore. Pengambilan melalui kurir atau ojek online wajib memberikan konfirmasi terlebih dahulu melalui WhatsApp staff dengan nomor berikut ini. Dengan format nama, alamat, jumlah paket juga jam pengambilan. Memperkenalkan untuk Anda, Playgroup Zoe. Zoe adalah playgroup yang berada di bawah naungan Gibeon. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang mencari pendidikan usia dini, Anda dapat mempercayakan pendidikan anak Anda kepada Playgroup Zoe Gibeon Church. Yap, betul sekali Jos, karena saat ini Playgroup Zoe sedang membuka penerimaan murid baru tahun ajaran 2021 sampai 2022 yang terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A untuk usia 2 sampai 3 tahun dan kelompok B untuk usia 3 sampai 4 tahun. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini. Pendidikan usia dini percayakan di Playgroup Zoe Gibeon. Last but not least nih Jos, pengumuman ini ditujukan untuk Anda yang mempunyai anak di Gibeon Kids. Hari Jumat tanggal 25 Desember, Gibeon Kids mengadakan perayaan Natal yang mengajak anak Anda untuk memuji Tuhan bersama dan menyaksikan drama spesial Natal dari Gibeon Kids.
Acara ini dilakukan secara online melalui YouTube Gibeon Next Gen. Anda sudah dapat mulai mengikuti ibadah ini mulai pukul 8 pagi. Don't miss it. Kami menghimbau untuk Anda tidak golput. Mari kita berpartisipasi untuk mengusahakan kesejahteraan kota dengan memberikan suara di Pilkada 9 Desember mendatang. So, this is Gibeon Weekly News. Have a good day and enjoy the sermon. Salam sejahtera saudara semua, welcome to Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua yang tidak sempurna disempurnakan oleh kasih karunia Allah dan kuasa Injil. Amin saudara. Hari ini adalah minggu kedua dari khotbah berseri kita yang berjudul The Hope Has Come. Nah, sebelum saya memulai kebaktian ini, saya juga mau mengingatkan kepada saudara bahwa minggu depan kita akan memulai kebaktian onsite 2 kali kebaktian. Jadi saudara, make sure saudara bisa mulai mendaftar mulai hari ini. Ada 2 pilihan, yaitu jam 8 pagi dan jam 10.30. Due to popular demand. Selama ini 10.30 hanya 1 kali kebaktian dan itu penuh. Dan kita mau membuka kebaktian yang kedua, yaitu jam 8 dan jam 10.30. Make sure waktu saudara mendaftar, saudara memilih jam kebaktian di mana saudara pastinya akan datang. Nah saudara, make sure saudara waktu mendaftar saudara datang. Karena kalau saudara tidak datang, tempat itu bisa dipergunakan untuk orang lain. Karena semua orang yang datang harus daftar. Amin. Nah kalau saudara nggak sempat daftar, make sure saudara kontak seseorang dari Gibeon Church. Supaya mereka juga bisa memastikan apakah tempatnya sudah penuh atau tidak. Kalau tempat belum penuh, mungkin saudara tetap bisa datang dengan membawa KTP dan memastikan saudara tetap pakai masker dan face shield, oke? I will see you tanggal 13 Desember di dalam 2 kebaktian. Dan tanggal 27-nya kita akan mengadakan candlelight service. Kita akan ada 3 kebaktian, jam 8 pagi, jam 10.30, dan jam setengah 5 sore. Make sure saudara tidak miss itu semua, oke? Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai Galatia 4 dan judul khotbah minggu lalu adalah genap waktunya. Kalau saudara belum mendengar khotbah, khotbah minggu lalu sudah bisa download Gibeon app di Google Play Store atau di App Store di iTunes. Anda juga bisa menyimak di Spotify atau di Joox atau di YouTube channel kami yaitu Gibeon Church Surabaya. Nah, hari ini adalah khotbah yang kedua dan kita akan membahas to redeem those under the law. Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah saudara, di masa-masa Natal seperti ini, Natal identik dengan hadiah. Nah, saudara bisa melihat di sini. Meskipun di masa pandemi sekarang tidak bisa adanya kumpul-kumpul untuk kita melakukan tukar kado Natal ya saudara ya. Biasanya di office ada tukar kado, mungkin di small group saudara, di antara teman-teman. Kita biasanya kumpul makan-makan dan tukar kado. Saya ingat biasanya kalau tukar kado itu hanya for fun ya saudara ya. Harganya sudah ditentukan dan biasanya barang-barang yang disediakan untuk menjadi ajang tukar kado adalah barang-barang yang kurang berguna ya. USB yang cuman 256 megabyte gitu. Gak ada gunanya 256. Sekarang mungkin cuman hanya bisa menyimpan 2 file yang kecil-kecil begitu saudara ya. Atau mungkin cangkir. Saya udah begitu banyak cangkir. Atau apapun lah aneh-aneh gitu. Tapi waktu kita berbicara serius, ingin memberi seseorang hadiah. Apakah itu hadiah Natal, apakah itu hadiah ulang tahun, atau hadiah apapun. Ada beberapa kriteria yang perlu dipikirkan. Betul ya saudara? Yang pertama adalah harganya. Betul ya saudara? Harganya. Semakin dekat kita dengan orang yang kita mau beri hadiah, atau orang tersebut semakin dekat dengan kita waktu mereka mau memberi hadiah, maka semakin kita nggak main, kita tidak keberatan untuk spend money, untuk memberikan hadiah kepada orang tersebut. Atau orang tersebut memberikan hadiah kepada kita. Kenapa? Karena kita dekat. Semakin orang itu kita anggap berharga dan penting dalam kehidupan kita, kita akan memberikan sesuatu yang mahal. Dan kita nggak apa-apa untuk memberikan sesuatu yang mahal. Dan bukan barang murahan. Betul ya saudara ya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Saudara kalau melihat seseorang yang saudara tidak begitu kenal, of course saudara mungkin hanya pilih berdasarkan your limited knowledge. Pengetahuan Anda yang terbatas tentang orang itu, maka belum tentu hadiah yang Anda berikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi semakin Anda kenal orang tersebut, semakin Anda menganggap orang tersebut penting dan berharga. Mungkin itu suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, sahabatmu, saudaramu. Maka saudara akan memastikan apa yang Anda beli, Anda tidak main harganya mahal karena itu sesuatu yang berharga. Tetapi Anda akan memastikan bahwa
Apa yang Anda beli itu akan dipakai dan sesuai dengan kebutuhan yang sedang didambakan orang tersebut. Betul ya saudara? Jadi ada harganya dan don't mind, tergantung berapa dekat kita dengan orang tersebut. Dan juga sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan orang itu apa? Maka kita carikan barang yang dia belum punya atau yang sedang dia butuhkan pada saat itu. Dan yang ketiga of course adalah pemberinya atau orang yang diberi, orangnya. Jadi ini menjadi suatu kriteria. Dari tadi yang kita bicarakan adalah pemberinya atau orang yang diberi. Saat saya diberi sesuatu oleh istri saya, anak saya, orang-orang yang dekat dengan saya akan sangat menghargainya. Kenapa? Karena yang memberi itu lebih penting daripada pemberiannya. Meskipun pemberiannya itu penting, tetapi orang yang memberi atau orang yang diberi itu juga sama pentingnya dengan pemberiannya. Betul ya saudara ya? Nah, di sini kalau kita melihat, kita masih ada di Galatia 4, saya sudah berjanji, saya akan membahas Galatia 4-7 seperti yang saya janjikan. Nah hari ini kita akan membahas seterusnya. Kita akan baca sama-sama. Ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seseorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Nah kita perhatikan di sini. Ini berbicara mengenai apa yang Tuhan berikan sebagai hadiah kepada kita semua yang ditebus olehnya. Nah, kita lihat. Ini kriterianya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Siapa yang memberi? Allah. Saudara bisa lihat di sini. Allah yang memberi, Tuhan. Waktu kita bicara Allah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa Allah adalah pemberinya, sang pemberi. Apakah dia sangat penting? Of course penting. Karena dia adalah pencipta saudara dan kita adalah ciptaannya. Jadi ini adalah orang yang paling penting yang bisa kita anggap penting. Ini adalah orang yang paling penting dari segala orang penting. Dialah Allah, dia yang paling berharga. Dia yang paling semestinya mendapatkan segala kemuliaan dan paling dihormati. Dia adalah Allah Tritunggal. Kemudian apa yang menjadi pemberiannya? Lihat, mengutus anaknya. Saudara lihat, Tuhan tidak mengutus hambanya. Tuhan tidak mengutus malaikatnya. Tuhan tidak mengutus orang lain. Dia mengutus dirinya sendiri. Karena Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Artinya kalau dia mengutus anaknya itu merupakan pribadinya sendiri. Berarti ini adalah harganya. Harganya mahal sekali. Karena anaknya ini diutus untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus hidup saudara dan hidup saya yang berdosa. Dan dia tidak lakukan itu dengan mengutus orang lain. Tetapi dia mengutus dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Jadi ini merupakan harganya. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau kita lihat untuk menebus ini adalah pemberiannya. Nah ini sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Karena bukan materi yang kita butuhkan. Banyak orang berpikir bahwa kebutuhan manusia yang mendasar itu apa? Sandang, pangan, papan. Betul enggak sih? Ya betul untuk kita tetap hidup secara jasmani. Tetapi kalau sandang, pangan, papan atau materi atau hal-hal yang fana yang sebenarnya Anda butuhkan. Maka Allah tidak akan mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib. Tuhan tidak akan mengutus sang penyelamat. Kalau yang saudara butuhkan adalah hal-hal yang materi, uang, kekayaan. Maka Tuhan tidak akan mengutus penyelamat bagi dosa manusia. Tetapi Tuhan akan mengutus seorang businessman. Atau mungkin Tuhan mengutus seorang bangkir. Kenapa? Karena itu yang kita butuhkan. Maka murid-murid Yesus, semua murid-murid Yesus yang pertama, rasul-rasul adalah orang kaya pertama di dunia. Orang kaya kedua di dunia. Orang kaya ketiga di dunia. Tetapi mana buktinya? Bukan itu yang menjadi pokok dari Injil Kristus. Kalau kita perhatikan pemberian yang Tuhan berikan, harganya begitu mahal. Untuk apa? Untuk menebus kita. Karena itu adalah kebutuhan kita yang sangat mendasar. Tuhan tidak hanya ingin menyembuhkan penyakit kita secara jasmani, meskipun itu bisa terjadi. Tuhan tidak hanya ingin membuat kita damai, tenang, sukacita, meskipun itu juga bisa terjadi dalam hidupmu dan pasti terjadi.
Tetapi poros dari the center dari Injil Kristus itu adalah Yesus datang untuk menebus hidupmu dan hidupku. Karena kita semua tidak mampu menyelamatkan hidup kita. Itulah kebutuhan kita yang mendasar. Nah, kalau sudah perhatikan minggu lalu kita berbicara tentang inkarnasi, incarnation. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai redemption, penebusan. Dan minggu-minggu mendatang kita akan bicara tentang adoption, untuk menjadi anak. Jadi minggu ini kita akan bicara tentang redemption. Nah, kalau kita perhatikan saudara, redemption ya, untuk menebus. Kan tadi kan untuk menebus, itu bahasa Inggrisnya adalah redemption. Artinya penebusan. Bahasa aslinya adalah exagorazo. Exagorazo. Saudara bisa ngomong itu? Exagorazo yang artinya ya, itu artinya sepenuhnya keluar dari. Jadi saudara dikeluarkan. Dan kemudian agorazo itu artinya membeli sesuatu untuk keluar. Dan bukan hanya keluar supaya bebas saja, tetapi untuk tujuan tertentu, gitu saudara ya. Jadi supaya saudara sadar bahwa exagorazo itu biasanya dipakai dalam konteks marketplace, pasar, terutama untuk pembelian dan penjualan budak. Penebusan budak. Ya, saudara bisa melihat ya itu ya, exagorazo, sepenuhnya keluar dari dan dibeli sesuatu untuk keluar dari dan untuk tujuan tertentu. Nah, ada dua orang ahli teolog, ahli Yunani yang menulis buku Greek English Lexicon of the New Testament. Dia berkata begini, exagorazo itu artinya secara Alkitabiah di dalam konteks yang Rasul Paulus katakan, ini artinya begini, menyebabkan pembebasan atau kebebasan seseorang dengan cara yang merugikan individu yang menyebabkan kebebasannya. Maksudnya begini, kalau saya adalah seseorang yang ingin membebaskan seorang budak, maka saya akan melakukan apa saja dan membayar apa saja, berapa saja. Meskipun apa yang saya lakukan itu merugikan saya tidak keberatan asal orang yang mau saya tebus itu dapat bebas. Itulah exagorazo dan itu yang Tuhan katakan tentang kita. Bahwa Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka. Exagorazo. Mereka siapa? Yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, ini yang saya maksudkan hari ini kita akan bahas. Kenapa? Karena kenapa kok Alkitab Rasul Paulus berkata ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, di masa-masa Advent ini, Advent adalah artinya kedatangan Kristus. Kita perlu merenungkan, kenapa sih? Apa sih hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan buat kita? Kita seringkali lupa karena kita terdistraksi, terganggu, lupa esensinya. Kenapa? Karena dunia yang begitu bising, dunia yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan, kita lupa merenungkan Advent. Kita lupa merenungkan esensi Natal yang sesungguhnya. Nah, untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Kenapa kok harus ditulis takluk kepada hukum Taurat? Dan artinya ini begitu dalam dan maknanya begitu berharga. Apa maksudnya? Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus mengenai hal itu. Takluk kepada hukum Taurat itu maksudnya apa, saudara? Nah, saudara, untuk saudara tahu kenapa takluk kepada hukum Taurat itu ditulis di sana, saudara harus perlu menyadari bahwa ini ada hubungannya dengan problema dosa manusia. Saudara, dosa memperbudak manusia. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, minggu lalu masih ingat, Tuhan memberikan proto-evangelium. Dari awal manusia jatuh dalam dosa sudah ada secercah harapan melalui the first mention of the good news di Kejadian 3. Tetapi apa yang terjadi?
kejadiannya adalah janji itu belum tergenapi. Artinya dosa masih bercokol. Dosa memperbudak manusia. Itulah sebabnya minggu lalu kita belajar di Kejadian 6 ayat 5 kita baca. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Ini mengkomunikasikan doctrine of radical depravity, doctrine of total depravity. Kita semua dibelenggu oleh apa? Dosa. Saya punya 3 anak. Anak saya udah besar-besar. Yang pertama umur 18, yang kedua umur 13, yang ketiga umur 8, saudara. Saya masih ingat waktu mereka masih kecil, tidak ada yang ngajarin mereka untuk berbuat dosa. Mereka berdosa dengan sendirinya. Tidak ada yang namanya les bohong. Mereka bohong dengan sendirinya tanpa ada yang mengajari. Yang ada adalah kita harus mengajari untuk mereka share. Untuk mereka baik, behave. Untuk mereka sopan. Untuk mereka belajar minta maaf. Kalau sudah menyakiti saudaranya atau menyakiti orang lain. Itu yang harus diajari. Yang baik harus diajarin. Yang jahat gak ada yang perlu ngajarin. Kenapa? Karena dari kecil firman Tuhan berkata bahwa kita semua sudah dikandung di dalam dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Nah, kalau kita melihat tulisan Rasul Paulus sendiri, Roma 7 ayat 15 berkata seperti ini, saudara. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Stop dulu, saudara. Lucu ya, Rasul Paulus bilang, aku melakukan sesuatu dan aku gak tahu. Nah, terus kemudian diteruskan. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Paulus itu tahu. Manusia, saudara dan saya itu tahu kalau kita melakukan sesuatu yang salah dan melanggar firman Tuhan, melanggar moral, standar moralnya Tuhan, kita ini tahu kalau itu salah. Tetapi somehow kita tidak bisa tidak untuk berbuat dosa. Selalu kecenderungan hati kita berbuat dosa. Itulah sebabnya di ayat 17 Paulus menjelaskan apa yang mendorong kamu terus itu untuk melakukan sesuatu yang tidak mau kamu lakukan sebenarnya. Kalau demikian ayat 17, bukan aku lagi yang memperbuatnya tetapi dosa yang ada di dalam aku. Augustine the Hippo, dia bilang begini, ini adalah menjelaskan ini semua tentang manusia, tentang kodrat manusia yang rusak total. Ini adalah non posse, non pecare. Manusia dalam keadaan yang tidak bisa tidak berdosa. Tidak bisa tidak berdosa. Non posse, non pecare. Artinya dosa menimbulkan manusia terikat dan diperbudak oleh dosa. Sehingga tidak bisa tidak. Manusia hanya mengabdi kepada dosa, iblis dan maut sebagai tuannya. Lalu bagaimana dosa manusia ini dapat dilepaskan dari diri manusia? Apakah dengan melakukan perbuatan baik? Orang yang berpikir bahwa dengan berbuat baik manusia bisa dibenarkan atau diselamatkan. Orang itu di titik pertama pada saat dia berpikir seperti itu sudah tidak baik, saudara. Betul nggak, saudara? Kenapa? Karena dia berpikir dengan berbuat baik, dia mau menyelamatkan dirinya. Ini benar-benar bertentangan dengan definisi kebaikan itu. Seorang filsuf Yunani kuno pernah mengajarkan tentang summum bonum, yaitu kebaikan itu harus dilakukan demi kebaikan itu sendiri. Artinya begini, motivasi dan tujuan kebaikan itu hanya untuk kebaikan. Sedangkan orang yang berpikir bahwa dengan berbuat baik ia bisa selamat, ia sedang berpikir bahwa ia berbuat baik agar atau supaya diselamatkan. Bagaimana kenyataannya jika ia tidak selamat? Pasti dia kecewa. Dia tidak mau lagi berbuat baik. Karena apa? Ternyata perbuatan baiknya percuma. Sia-sia. Adalah suatu kekonyolan dari cara berpikir manusia. Manusia yang berdosa itu berusaha mencari penyelesaiannya dengan cara melakukan dosa yang lain. Inilah kegagalan agama yang antroposentris. Yang menekankan kemampuan manusia itu sendiri. Lalu bagaimana solusi terhadap masalah dosa? Bisakah diselesaikan dengan cara manusia? Of course tidak.
dosa manusia harus diselesaikan dengan cara dari luar diri manusia, yang tentunya oknum yang tidak berdosa. Caranya siapa? Ya caranya Tuhan. Halo. Nangkep saudara ya? Bagaimana caranya Tuhan? Bagaimana Allah mengatasi masalah dosa manusia? Padahal Allah itu maha kudus, sedangkan manusia itu berdosa. Apakah Allah cukup mengajari manusia untuk tidak berdosa dengan memberikan hukum? Tidak. Nanti saya akan jelaskan. Allah dengan kebijaksanaannya yang sangat tinggi, yang melampaui rasio manusia yang terbatas dan manusia yang berdosa, memutuskan untuk menanggung dosa manusia dengan cara mengutus dirinya sendiri, pribadi kedua, anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia. Amin, saudara. Ini caranya, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, Advent, Natal mengingatkan nasib kita yang semestinya tidak ada pengharapan, hopeless. Tetapi karena pemberinya adalah oknum yang tidak berdosa, yaitu Allah sendiri. Harganya begitu mahal. Dan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kebutuhanmu bukan materi. Kebutuhanmu bukan kesembuhan jasmani. Tetapi kebutuhanmu adalah penebusan. Kebutuhanmu adalah pengampunan dosa. Kamu perlu ditebus karena dosamu. Yohanes 8 ayat 34 berkata, Yesus sendiri yang ngomong. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi begini saudara, manusia itu bukan pendosa karena dia berbuat dosa. Jangan terbalik ya. Manusia itu bukan pendosa karena dia berbuat dosa. No. Karena dari awal identitasnya pendosa, non posse, non peccare, tidak bisa tidak untuk tidak berbuat dosa. Makanya dia berbuat dosa. Dia pendosa dulu, baru perbuatannya keluar. Perbuatan baik kita, sebaik apapun, kalau tidak ada di dalam konteks Yesus Kristus penyelamat kita, maka itu semua tidak ada artinya. Yang setuju katakan amin. Nah, kita sudah menyelesaikan khotbah berseri Exodus, kitab Keluaran. Saudara masih ingat cerita Musa, of course ya. Nah, Musa adalah penulis 5 kitab Torah. Ya. Dan hukum Taurat yang 600 something itu. Ada jumlahnya 613. Hukum Taurat diberikan itu ada maksudnya, saudara. Nah, ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Saudara sudah belajar. Yang pertama adalah hukum Taurat. Tadi kan dibilang takluk di bawah hukum Taurat. Karena apa? Manusia diperbudak oleh dosa. Makanya sama Tuhan dikasih hukum Taurat. Makanya sama Tuhan melalui Musa, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu semua adalah hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan untuk apa? Yang pertama adalah untuk menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Tujuan hukum Taurat diberikan. Itu di mana saya bisa tahu? Saudara bisa baca di Imamat 19 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Tuhan ingin umatnya untuk hidup berbeda dengan bangsa yang lain. Set apart, dipisahkan karena umat Tuhan menunjukkan karakter Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Itulah sebabnya Tuhan ingin umatnya juga umat yang kudus. Tetapi pada saat yang sama, seperti setiap koin itu ada 2 permukaan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum Taurat juga menunjukkan sesuatu yang lain. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan standar kekudusannya itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Ini menunjukkan apa? Karena tadi non posse non peccare, manusia itu tidak mampu. Itulah sebenarnya yang kedua, hukum Taurat diberikan untuk menyingkapkan kejahatan dosa manusia. Kita tidak bisa mengikuti dan mematuhi dan taat sepenuhnya terhadap standar kekudusan Tuhan. Menunjukkan ketidakmampuan kita. Menunjukkan kejahatan
ketidaksempurnaan, kelemahan kita. Ini yang menunjukkan kita ini hopeless. Tidak ada pengharapan. Roma 7 ayat 7 Rasul Paulus berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Itu bahasa Inggrisnya covet. Jangan iri. Aku gak tahu apa itu iri. Kalau hukum Taurat tidak ngajari. Kalau kamu iri, kamu sudah berdosa. Jadi sebenarnya hukum Taurat menunjukkan kamu itu sudah miss the mark. Hamartia. Dosa itu bahasa Yunaninya adalah hamartia. Sudah meleset dari sasaran. Itulah keadaan kita. Kita ini sudah meleset dari sasaran. Saudara, kalau saudara nyetir di highway, di tol. Highway itu apa ya? Jalan tol, saudara ya. Saudara nggak akan sadar kalau saudara jalannya sepi, jalannya enak. Tiba-tiba saudara nyetir kencang gitu aja sudah lebih dari 100 atau 120 km per jam. Makanya di tol-tol itu ada rambu 100 km. Tidak boleh jalan segitu. Nah waktu saudara melihat itu, ups, aku sudah melewati 100 km per jam. Artinya saudara baru sadar, saudara melanggar hukum. Kalau nggak ada itu, kalau saudara tidak pernah baca undang-undangnya, maka saudara tidak akan sadar bahwa saudara sudah melanggar hukum. Saudara pernah lihat ada di sebuah pojok ruangan ditulis dilarang kencing di sini. Kenapa kok ditulis dilarang kencing di sini? Karena sebelumnya ada orang kencing di situ. Karena tidak ada tulisan itu, maka mereka berpikir, oh nggak apa-apa kencing di situ. Padahal kencing di situ sebenarnya sudah tidak pantas dan sebenarnya merusak norma-norma masyarakat yang normal. Nah saudara, itulah sebabnya hukum diciptakan untuk mengekspos dosa kita. Nangkep saudara ya? Nah masalahnya reaksi manusia terhadap hukum itu ada dua. Saya selalu menjelaskan ini. Ada dua. Kalau saudara lihat gambar ini, hukum Taurat adalah di tengah. Kenapa saya tarik garis itu? Karena hukum itu lurus, lempeng, tidak bisa ke kiri atau ke kanan. Tapi manusia itu kan selalu mempunyai dua pandangan yang berbeda atas hukum. Yang pertama, saya akan tuliskan ini. Ini adalah grup yang selalu berkecenderungan untuk berlegalistik. Wah, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Wah, orang yang merasa dirinya baik. Ini adalah orang-orang yang sangat agamawi. Wah, harus pakai baju seperti ini. Harus berkelakuan seperti ini. Dan mereka sangat bangga. Kalau berdoa harus seperti ini. Kalau ke gereja harus berapa kali seminggu. Kalau puasa setahun berapa kali. Dan dia sangat bangga dan dia berpikir karena dia melakukan semua yang legalistik ini. Dia berpikir bahwa dia diselamatkan karena perbuatannya. Atau kalau enggak, ya Tuhan memberikan, tetapi itu juga ada andil dari aku untuk bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan itulah sebabnya, lihat hidupku. Hidupku diberkati, hidupku bahagia, semuanya karena aku dan aku. Legalistik, orang yang sangat agamawi. Kalau melihat orang lain yang tidak serohani dia, tidak sehebat dia, atau moralnya tidak setinggi dia menurut pikirannya, dia merendahkan orang itu. Ya orang itu masih begini, orang itu masih begini. Ya dia soalnya belum bisa perpuluhan seperti aku. Oh dia belum bisa doa seperti aku. Berapa lama doanya? 10 menit. Kalau aku sudah 1 jam 15 menit. Oh begini dan begitu. Oh saya bisa berbahasa roh, kamu belum kan? Nah, makanya kamu tidak bisa mendengar suara Tuhan. Nah begini saudara, ini adalah perbandingan-perbandingan legalistik. Saudara merasa bahwa saudara bisa melakukan segala sesuatu karena memang saudara yang hebat. Atau yang satunya adalah orang-orang yang lisensius. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa memenuhi hukum Taurat dan mereka tahu mereka orang berdosa, tapi mereka juga tidak mau berubah. Lisensius, percumalah, udah kepalang basah ya basah sekalian aja. Orang yang memberontak terhadap hukum Taurat. Ini adalah keadaan manusia pada saat ini.
J.B. Phillips, seorang teolog Anglikan, dia berbicara begini bahwa it is the straight edge of the law that shows us how crooked we are. Adalah kelurusan, ini ya, kelurusan dari hukum yang menunjukkan bagaimana kita ini adalah manusia yang jahat. Saudara bisa kelihatannya sangat agamawi, tetapi hati saudara jauh daripada Tuhan. Makanya Tuhan bilang terhadap orang-orang Farisi, kamu itu seperti kuburan yang luarnya putih, bersih, kelihatannya rapi, tapi dalamnya busuk penuh dengan tulang belulang. Dia bilang terhadap bangsa Israel yang sangat agamawi, yang sangat mengikuti hukum Taurat. Dia berkata, bangsa ini berkata Tuhan, Tuhan terhadapku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Itu orang legalistik, saudara. Nah, ini menunjukkan bahwa the straight edge of the law show us how crooked we are. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang, katakan sama-sama, semua orang, katakan sama-sama, termasuk saya, termasuk orang yang legalistik, termasuk orang yang lisensius, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya nggak peduli saudara ada di mana. Saudara bisa lihat dirimu sendiri. Apakah saudara berbangga terhadap kebaikanmu? Saudara berbangga terhadap keagamawianmu? Saudara seorang legalistik. Saudara berbuat dosa. Karena saudara berpikir, dirimulah yang bisa menyelamatkan. Perbuatan baikmulah yang bisa menyelamatkan. Kalau yang lisensius, of course mereka tahu mereka berdosa dan mereka memberontak. Mereka berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita merasa baik, saudara saya mau kasih tahu di Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala apa saudara? Kesalehan kami. Kesalehan itu sama dengan kebaikan. Kesalehan itu sama dengan ibadah. Kesalehan kita, ibadah kita, kalau kita sombong dan kita berpikir gara-gara itu Tuhan menyelamatkan kita, itu seperti kain kotor. Kain kotor di sini artinya adalah pembalut wanita yang sudah terpakai. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Roma 3 ayat 20. Kita baca banyak ayat ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena apa? Melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Amin saudara. Jadi gak ada dari kita yang bisa. Saya pernah ketemu sama orang. Dia mengklaim begini. Saya sudah tidak berdosa selama 2 tahun. Benar tak? Ya. Saya sudah tidak berdosa selama 2 tahun. Oh, terus dia bilang saya tidak bohong, saya tidak ini, saya tidak ini, saya tidak ini. Tapi waktu dia ceritakan itu semua, dia sambil minum Coca-Cola yang besarnya segini, penuh dengan gula dan beratnya lebih daripada 120 kilo. Saya tidak menyalahkan orang yang saat ini mungkin beratnya lebih dari itu. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada dari kita yang luput dari dosa. Saudara berpikir saudara tidak berbuat dosa. Tetapi di dalam hati saudara penuh dengan dosa. Bisa saja dosa keserakahan, dosa kebencian, dosa kemarahan, dosa kerakusan. Itu semua adalah dosa. Itulah sebabnya hukum Taurat diberikan untuk yang ketiga ini. Untuk menyadarkan keadaan kita yang hopeless ini. Untuk menyadarkan kebutuhan kita manusia yang berdosa. Akan apa? Seorang penyelamat. Di sini kita baru sadar bahwa kita ini gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan kasih hukum Taurat supaya kita sadar bahwa kita ini standarnya gak nyampe. Itulah sebabnya Yesus khotbah di Matius 5 sampai Matius 7 untuk mengembalikan hukum Taurat kepada standar kekudusan Tuhan yang sesungguhnya. Makanya Yesus bilang, kalau matamu membuat kamu masuk neraka, cungkil aja matamu. Kalau tanganmu membuat hidupmu berdosa, mendingan potong aja tanganmu. Sehingga lebih baik kamu masuk ke surga tanpa mata, atau masuk ke surga tanpa tangan, atau tanpa kaki, daripada kamu terseret ke dalam neraka. Tuhan Yesus gak menyuruh kita untuk melakukan itu semua, tetapi dia ingin menggunakan hiperbola
Untuk menunjukkan tidak mungkin kamu bisa hidup tanpa dosa dengan kekuatanmu sendiri. Itulah sebabnya kita sadar kita butuh seorang penyelamat. Kita manusia yang berdosa yang butuh akan seorang penyelamat. Apakah hukum Taurat bisa menyelamatkan kita? Tadi kita sudah bahas, tidak bisa. Saudara tahu ada ayat spesifik yang mengatakan ini. Galatia 3 ayat 24. Begini ceritanya saudara. Jadi, nah saya senang sekali kata-kata jadi ya saudara. Waktu jadi itu sebuah konklusi. Jadi, nah kenapa kok tadi di Galatia 4 itu diberitakan takluk kepada hukum Taurat? Ya ini penjelasannya. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena kehebatanmu untuk beribadah, bukan karena ketaatanmu untuk mengikuti hukum, tetapi karena iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Kristus. Halo. Jadi hukum Taurat itu penuntun bagi kita selama Kristus belum datang. Sampai Kristus datang, kita dibenarkan oleh iman. Apakah hukum Taurat dibuang? No, hukum Taurat itu akan memberi kesempatan kepada kita untuk bisa hidup menghidupi bagaimana Tuhan mau kita hidup. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, tetapi kekuatan Kristus yang tinggal di dalam kita akan memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin saudara. Roma 8 ayat 3 berkata, jelas banget dikatakan di sini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh apa saudara? Daging. Stop dulu. Berapa banyak di sini tahu bahwa daging itu lemah? Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya menunjukkan bagaimana keadaan dan kebobrokan kita, kesalahan kita. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging. Koma, terus saudara. Telah dilakukan oleh siapa? Allah. Gimana caranya? Berikutnya, kalimat berikutnya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yesus yang paling mulia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, meninggalkan segala kemuliaan di surga, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, mengambil rupa menjadi seorang hamba, mengambil rupa sama dengan manusia, menjadi seorang hamba, taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Untuk apa? Padahal dia tidak mengenal dosa, hidupnya tanpa dosa, supaya dia bisa dihukum seperti seorang pendosa, menggantikan siapa? Saudara dan saya. Itulah yang dilakukan Tuhan. Tuhan yang tidak terbatas masuk ke dalam dunia yang terbatas. Tuhan yang tidak mengenal dosa harus masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia harus lahir di tempat yang paling kotor dan hina. Supaya saudara dan saya yang kotor, yang hina dan yang berdosa dapat diselamatkan. Itulah pemberian yang terbesar. Dan dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena yang tidak berdosa itu sudah jadi dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang hopeless, supaya bisa hopeful, kita semua dapat menerima keselamatan. Martin Luther berkata begini, the law discovers the disease, the gospel gives the remedy. Hukum Taurat menyingkapkan, menunjukkan virus kita, penyakit kita, yaitu dosa. Hukum Taurat menunjukkan, ini loh penyakitmu. Saya pernah berkhotbah bahwa hukum Taurat itu seperti mesin MRI
Kita tidak masuk ke mesin MRI untuk disembuhkan. Pernah saudara sakit, oh dia sakit kanker. Oh masukin mesin MRI aja biar dia sembuh. Enggak. Tetapi kanker, tumor, hal-hal yang tidak normal dalam tubuh kita akan dapat disingkapkan pada saat kita masuk ke MRI. Begitu juga dengan keadaan hati saudara, keadaan hidup saudara. Saudara melihat hukum Taurat dan saudara sadar akan kebobrokanmu, kelemahanmu, ketidaksempurnaanmu, kejahatanmu, kebejatanmu. Betapa kejinya, najisnya kita di hadapan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Injil kabar baik Yesus Kristus memberikan kita obatnya. Itulah sebabnya sekarang waktu saudara membaca Galatia 4 ayat 4-5, saudara mengerti sekarang bahwa Sang Pemberi yang paling berharga, setelah genap waktunya, maka Allah, dialah yang paling berharga, mengutus apa? Anaknya. Harganya mahal karena dia bukan mengutus orang lain. Dia memang memakai Musa untuk memberikan hukum Taurat, tetapi untuk memberikan kasih karunia, dia memberikan dirinya sendiri. Allah mengutus anaknya. Harganya sangat mahal untuk memberikan pemberian dan hadiah yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus apa? Untuk menebus mereka. Itulah kebutuhan kita. Yang takluk kepada hukum Taurat karena kita sudah diperbudak oleh dosa. Supaya apa? Supaya kita diterima untuk menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini adalah kabar baik? Minggu depan kita akan bicarakan bagaimana arti menjadi anak-anak Allah. Adoption. Nah saudara, kalau saudara bisa melihat ini semua, Advent atau Natal mengingatkan kita betapa mahal harga yang Tuhan rela bayar untuk menebus umatnya yang berdosa. Mungkin hari ini saudara ada dalam situasi yang hopeless. Tetapi kalau saudara ada di dalam Kristus, the hope has come. The hope has come. Pengharapan itu bukan akan datang. Pengharapan itu bukan hanya pengharapan yang masih di angan-angan, tetapi the hope has come, artinya pengharapan itu sudah datang. Pengharapan itu sudah menebus hidupmu. Pengharapan itu sudah membuka jalan keselamatan. Bagi saudara yang ada di dalam Kristus, pengharapan itu sudah menyelamatkan saudara. Yang setuju katakan amin. Ayat yang terakhir. Ini adalah aplikasi sebelum kita tutup. Ayat terakhir begini bilangnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ini Galatia 5. Jadi tadi kita baca Galatia 4. Galatia 5 diawali dengan ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ayo baca yang kuning sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa maksudnya? Saudara dan saya sudah bebas. Saudara yang ada di dalam Kristus, saudara sudah dibebaskan dari kuk perbudakan dosa. Kalau hari ini saudara belum menerima Kristus, biarlah saudara membuka hatimu. Karena hari ini Roh Kudus sedang berbicara. Hatimu tergugah, itu suara Sang Gembala yang sedang menggetarkan hatimu. Anda adalah domba-domba Kristus. Biarlah engkau mempercayakan hidupmu. Percayai Kristus. Supaya saudara tidak lagi diperbudak oleh kuk perhambaan dosa. Saudara punya kuasa atas hidupmu. Saudara menerima hidup kekal. Saudara tidak lagi hidup dalam non-pose, non-pekare. Saudara tidak bisa tidak hidup berdosa, tidak lagi. Karena saudara sekarang memiliki Roh Kudus yang melahirkan baru saudara. Nah tapi bagi saudara yang sudah ditebus, saudara yang sudah menerima Kristus, jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Maksudnya begini aplikasinya saudara, bagi kita semua. Aplikasinya seperti apa? Tadi kan dikatakan begini, Advent atau Natal mengingatkan kita betapa mahal harga yang Tuhan rela bayar untuk menebus kita, umatnya yang berdosa. Sekarang saya mau tanya balik kepada saudara. Apakah ada area hidupmu yang masih ada di bawah perhambaan? Mungkin saudara masih hidup seperti orang-orang legalistik. Saudara
masih mengandalkan kekuatanmu. Atau mungkin saudara berpikir saudara ada di dalam kasih karunia Allah, maka saudara hidup lisensius. Saudara hidup sembrono dengan hidupmu sehingga saudara menjadi seorang yang antinomian, antinomos. Saudara seenaknya, Allah nanti Tuhan ampuni, nanti Tuhan ampuni. Apakah begitu? Karena saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, bukan berarti saudara bisa hidup sembrono. Tetapi kasih karunia itu mendidik kita supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalani dan melakukan firman Tuhan bukan dari mekanisme eksternal, mekanisme dari luar, tetapi dari dalam. Kita ingin hidup karena kita tahu betapa berharganya kasih karunia Tuhan. Hal-hal apa saja yang perlu Anda lepaskan di momen Advent atau Natal ini? Mungkin saudara sebagai orang yang sudah diampuni, mungkin ada pengampunan yang perlu kamu berikan karena selama ini kamu belum mengampuni saudaramu. Kamu belum mengampuni orang tuamu. Kamu mungkin belum mengampuni sahabatmu yang mengkhianati engkau. Biarlah kalau engkau sudah tahu betapa bejatnya hidupmu, betapa engkau sudah mengkhianati Tuhan, tetapi Tuhan mengampuni kamu. Kita yang sudah diampuni, biarlah kita juga bisa mengampuni. Lepaskan pengampunan itu. Mungkin sudah bertahun-tahun engkau tidak mau mengampuni. Sebagai orang yang sudah ditebus, maka kita semestinya tahu bahwa Kristus itu cukup. Mungkin ada hubungan-hubungan yang tidak sehat yang selama ini kamu pertahankan. Deep down inside, kamu tahu semestinya kamu tidak meneruskan hubungan ini dengan pacarmu. Yang mungkin tidak disetujui oleh orang tuamu. Yang mungkin itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Yang mungkin selama ini kamu tahu deep down inside. Kamu mestinya memutuskan dia. Tapi kamu lebih mempercayai ketakutanmu. Kalau dia saya putuskan terus aku akan sendiri. Mana ada orang yang mau sama aku. Well, kalau saudara tahu saudara adalah orang yang ditebus, maka Kristus cukup buat saudara. Maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Sebagai orang yang sudah ditebus, dialah provisi kita yang sesungguhnya. Maka Kristus cukup buat hidup saudara. Mungkin ada praktek-praktek bisnis yang selama ini kamu sebenarnya tidak nyaman, tetapi kamu teruskan. Karena kamu takut kalau kamu berhenti, maka kamu tidak akan mendapatkan tender-tender dan proyek-proyek baru. Saudara, yang menyediakan hidup saudara, yang memberikan provisi dalam hidupmu adalah Tuhan. Mungkin ada kepahitan-kepahitan yang mungkin harus kamu lepaskan. Supaya kepahitan itu berubah menjadi suatu yang manis. Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang masih membelenggu hidupmu. Padahal sebenarnya hidupmu sudah ditebus dan milik Kristus. Hari ini saya berdoa, biarlah firman ini mengingatkan Anda untuk Anda tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Because the hope has come. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa biarlah semua orang yang mendengar khotbah ini, kami bisa meresponi dengan suatu kelapangan hati. Ampuni Tuhan, kami seringkali lupa betapa berharganya apa yang Kau lakukan. Engkaulah sang pemberi yang agung. Engkaulah pencipta, pemberi dari segala pemberi yang mestinya kami hargai, kami hormati, dan kami sanjung, dan kami muliakan. Tapi kami lupa, kami lebih percaya apa yang dunia tawarkan daripada apa yang Kau sudah berikan. Hari ini kami bertobat Tuhan. Kami melihat bahwa harganya sangat mahal karena Engkau waktu memberi, Engkau tidak mengutus orang lain. Tapi Engkau mengutus dirimu sendiri. Engkau mengutus anakmu yang tunggal, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dan Engkau memberikan yang terbaik untuk menebus kami yang tidak layak. Kami yang bobrok, kami yang semestinya najis, kami yang semestinya layak untuk dihukum. Tetapi Engkau berikan kami belas kasihan. Engkau berikan kami kasih karunia. Hari ini Tuhan, we embrace your grace. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih untuk anugerah kasih karunia-Mu. Dan biarlah hari ini Injil yang kami dengar, yang merupakan kekuatan Allah ini, meninsyafkan hati kami. Dan kami tidak lagi hidup dalam legalisme. Dan kami juga tidak lagi hidup dalam lisensius. Kami tidak sembrono, tapi kami juga gak mau sombong terhadap apa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, kami bergantung atas hidup
kekuatan kami sendiri dan ibadah kami. Ampuni Tuhan kalau kami menghakimi orang lain, memandang rendah orang lain, padahal kami sama bobroknya dengan mereka Tuhan. Terima kasih Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memberikan Injil untuk menjadi obat bagi kami. Hari ini Tuhan, kalau ada teman-teman, kalau saudara mau meresponi, saudara bisa sambil angkat tangan, saudara bisa sambil pegang hatimu. Mungkin ada orang-orang yang perlu kamu ampuni. Tuhan, kau dengar doa jemaatmu, teman-teman yang mendengar dari layar gadget mereka. Mungkin ada pengampunan yang mereka harus berikan. Mungkin ada hubungan-hubungan yang mereka harus putuskan. Mungkin ada hubungan-hubungan yang tidak sehat, yang membutuhkan pemulihan. Biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang berperkara dengan mereka. Mungkin ada praktek-praktek bisnis yang selama ini Engkau sudah berbicara dan meminta mereka untuk berhenti melakukan itu dan mempercayai Engkau. Biarlah hari ini mereka berani melangkah dengan iman. Mungkin ada kepahitan-kepahitan yang mereka mungkin harus lepaskan, sehingga hati mereka yang pahit bisa mengalami kemanisan dari kasih Kristus. Mungkin ada dosa-dosa tersembunyi yang masih membelenggu hidup mereka. Biarlah mereka bertobat malam hari ini, pagi hari ini, sore hari ini, dimanapun mereka mendengar. Biarlah mereka benar-benar hidup dalam kebebasan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau terus berbicara, meskipun hamba-Mu berhenti berbicara. Biarlah Injil dan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menopang setiap hidup mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita arahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Kita akan menerima benediction. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus selalu menguatkanmu, selalu melingkupimu, selalu menyertaimu dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. I will see you di dalam 13 Desember. Jangan lupa register. I will see you on site. Jemaat sekalian, terima kasih Anda telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui live streaming ibadah online Gibeon Church. Saya berharap Injil yang kita nyanyikan dan dengarkan dapat terus mengkalibrasi hati kita, agar dalam keadaan apapun kita tetap memiliki kacamata Injil dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi Anda yang baru dan ingin tahu lebih lanjut tentang Gibeon Church atau ingin menjadi bagian dari Gibeon Church, Anda bisa scan QR Code yang ada di layar Anda. Di sana Anda bisa mengakses Hello Form untuk jemaat baru, atau apabila Anda ada pertanyaan, Anda juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di layar Anda, sehingga tim kami dapat membantu Anda dengan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan Anda juga bisa mengunjungi website Gibeon Church untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami. Kami juga mengingatkan bahwa minggu depan untuk jam ibadah 8 pagi dan 10.30 siang akan dilakukan secara on-site. Pastikan Anda melakukan registrasi, dan apabila Anda hadir dalam ibadah on-site, diharapkan Anda untuk mengikuti semua protokol yang sudah ditentukan. I will see you next week and God bless you.